Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat karma yang musuhi aku atau yang jahatin aku. Kalian bisa dealkan orang yang kalian pikirkan. Aku akan pakai 2 kartu ya. Ini kartu 1 dan ini kartu ini kartu 1, ini kartu 2. Oke. Dibayangi orangnya yang jahat dengan kalian. Insya Allah ini bisa menarik 90%. Readingannya jadi nyata, yang baiknya diambil, yang buruknya diperbaiki. Oke. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 2. Kalian bisa dealkan orang yang kalian pikirkan. Oke? Aku kasih waktu 2 menit. Bismillah. Oke, kita mulai ya. Aku akan pilih deck 1 seperti biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi dia, orang yang menyakiti kita. Energi dia. Ternyata energinya dia. The King of Wands, 9 of Swords, the Fool. Energinya lagi banyak ketakutan dalam dirinya. Apakah dia bakal ceroboh lagi atau tidak dalam menjalani kehidupannya dia. Dan aku ngelihatnya dia banyak kegagalan dalam rencana-rencananya dia. Dan aku ngelihatnya memang dia stres ya, energinya lagi nggak nyaman. Dan semua apa yang dia rencanakan itu beresiko semua. Dan dia dihantui rasa ketakutan tentang janjinya ke kamu ataupun ke orang-orang dekatnya dia. Makanya dia ragu mau jujur sama kamu, kembali sama kamu atau enggak. Ya, ini ragu. Dan aku ngerasa energinya dia tuh lagi banyak depresi, tekanan juga. Salah satunya rencana masa depannya dia tidak sesuai harapannya. Mau gak mau dia harus nekat. Ya, walaupun itu resiko tapi dia harus nekat. Kalau enggak ya dia akan menghadapi kegagalan, kegalauan terus menerus. Kita lihat. Alasan dia nyakitin kamu apa? Kita lihat ya.
alasan dia nyakitin kamu. Ini masalah ego ya. Dia memang cinta banget dia sama kamu. Dia ada rencana indah buat kamu, tapi caranya salah. Yaitu dia memanfaatkan perasaan orang lain ke dia. Semua demi uang. Ya, dia tutupi tentang perasaannya dia yang hampa, ya. Padahal perjalanan hidupnya dia ini udah ending loh, kebahagiaannya udah nggak jalan, tapi dia tutupi. Demi apa? Demi karir dan demi keuangan. Jadi dia memanfaatkan orang baru ini, ya. Aku ngeliatnya. Alasan dia nyakitin kamu, ya karena dia egois, narsis, pengen milikin semuanya, ya. Dia cinta mati sama kamu ya, banget aku ngeliatnya. Dan dia sangat menginginkan kamu, dia menganggap kamu juga sebagai kembaran jiwanya. Dia tahu gitu loh, tapi dia sadar gitu. Dia ya NPD, ini sifat narsis banget, ya. Nekat ngambil resiko untuk kepentingan pribadi. Ini alasan dia nyakitin kamu. Dia mantau kamu juga. Dan dia sekarang sangat berhati-hati dalam melangkah. Tapi dia tetap nekat mencari perhatian orang lain. Kita lihat karmanya dia. Ya, karmanya dia saat ini yang telah menyakiti kamu. Ini energi bisa cepat atau lambat. Jadi jangan dipaksakan untuk terjadi. Gunakan ini sebagai payung saja dan juga pembelajaran buat diri kita. Oke? Karma untuk dia yang menyakitiku. Kalau aku lihat di sini, karmanya dia lagi diberikan kebahagiaan dulu saat ini, ya, karena dia orangnya berani ngambil resiko untuk mendapati kestabilan hidup, terutama keuangan. Dan ya, yang dia pentingin adalah tentang materi. Kebahagiaannya dia itu adalah di materi, ya. Dia ada rencana ke kamu, iya. Karena yang dia pentingkan sama orang baru ini hanya materi, ya. Dia bisa saja menjadi orang ketiga atau dia ada orang ketiga lagi dalam hubungannya dengan orang baru. Dia lagi diberi kebahagiaan ya, sesaat. Karena kenapa aku bilang sesaat? Jadi dikasih istirahat dulu saat ini karmanya. Dia akan dihantui rasa ketakutan, ya, dengan ketulusan cinta, terutama dengan percintaan. Ketakutannya adalah hadirnya orang baru lagi. Jadi alasannya dia tuh ya, dia menutupi sifat narsisnya dengan alasan kerja, padahal dia bisa saja jadi orang ketiga, ya, dari hubungan seseorang. Dia memang lagi diberi kebahagiaan dulu ya. Kita lihat dengan clarify-nya. Dia memang orangnya tukang tebar pesona ya, jadi kayak haus perhatian sih, janji sana sini,
Dia pintar ngomong ya guys, pintar ngerayu. Tuh, pintar ngerayu ya. Jadi kalau yang satu nggak berjalan, dia cari cadangan lagi. Ya, itu yang dia lakukan dalam hidup dia. Sebenarnya dia energinya tuh serba ketakutan guys, dari rencananya dia sendiri. Tuh. Dia gelisah ya, stres karena kamu sudah berkata jujur tentang kebahagiaan kamu sendiri. Kamu memilih jalan hidupmu sendiri. Makanya dia takut banget nih. Dia walaupun dengan orang baru terlihat bahagia, tapi sebenarnya setiap malam tuh nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Salah satunya tentang ketulusan cinta. Makanya dia nekat lakukan bisa meninggalkan kamu karena demi materi sama kebebasan. So ya, dia nekat ninggalin kamu demi ya karirnya dia, tapi ternyata tidak sesuai harapan dan dia takut banget kamu ya lebih bahagia dari dia. Tuh, menyesal, kecewa. Dia kecewa ya dengan salah satunya pilihan kamu, ingin berpisah, ingin bahagia sendiri. Dia kecewa, tapi dia nekat dengan orang baru ini karena terpaksa. Salah satunya memang ya kena efek dari ilmu hitam juga ataupun dari gosip ya. Kita lihat the page also ya. Tuh. Dia masih memantau kamu kok, masih ngebayangin bisa kembali sama kamu, bisa bahagia lagi sama kamu. Karena dia pada akhirnya terluka ya, coba untuk menutupi, tapi ternyata di akhir cerita ya ketenangan dia hancur juga ya. Dan trust isunya ini akan terbongkar. Dia masih mengintai kamu. Dan dia selalu mencari kebahagiaan tuh dengan cara ya diawali dengan seksualitas ataupun dengan kebahagiaan semu. Kita lihat ya the Hierophants-nya. Oke. Dia ini sudah ada yang nikah dengan orang barunya, tapi kebahagiaannya ini penuh dengan beban ya, tertekan sih. Ada perjanjian, maka dia terperangkap dalam tekanan, mencoba terlihat bahagia tapi sebenarnya tidak. Kita lihat Ten of Pentacles. Tuh, sebenarnya enggak ya, pura-pura bahagia. Tuh, enggak ya, sebenarnya enggak, say. Sebenarnya terbunuh dalam kesendiriannya dia. Makanya dia nekat nanti mau kembali lagi sama kamu ada. Karena dia dengan orang baru ini pura-pura bahagia dan ini tertekan. Ya. Keinginan untuk move on, memperbaiki diri ini akan dia lakukan. Tapi memang dia harus bisa mengambil resiko untuk bisa kabur ataupun meninggalkan hubungan yang toksik ya, yang dia jalani sekarang. Kita lihat dengan oracle-nya. Oke.
oracle-nya please. Karma dia yang telah menyakitiku. Seeking oneness with all three is philanthropy. Keep your involved. Ada kesalahan yang dia simpan, dan dia memang terus mencari kebenaran pada dirinya. Sebenarnya itu ada di diri kamu ya, tentang dirinya dia. Jadi kayak jati dirinya itu dia dapat di kamu gitu. Tapi di sini banyak kesalahan yang disimpan, ya, yang dia sembunyikan. Relationship, kamu bisa berurusan dengan Libra. Relationship, the beauty of to do it with your partner, and ini banyak perselingkuhan terus menerus ya. Kayak sorry to say ya, filantropi itu ya kayak piala. Ya, kayak piala. Your goals tuh, the Capricorn. Kamu bisa berdealing dengan Capi or Sun, Rising Moon or Libra, ya dicek ya. Bisa atau dengan siapapun ini ya. Jadi kalau aku lihat energinya, dia tuh kayak piara bergilir sih. Sorry to say ya, kayak ya piala bergilir. Dan aku ngelihatnya memang dia ini banyak menutupi jati dirinya dia sendiri, bahkan menutupi kesalahannya dia, ya. Dan aku ngelihatnya ya dia mencari hubungan tuh yang bijak. Tadinya mau cari hubungan yang benar-benar bisa mencapai goalnya, terutama ya dalam menjalani kehidupan ya, bisnis gitu. Tapi ya di sini kesalahannya adalah dia tidak sabaran ya. Dan dia itu tipikal orang yang ya maunya tinggal hasil aja ya. Aku ngeliatnya memang dia masih ingin kembali ke kamu, masih ada, tapi dia masih menyimpan kesalahannya dia ya. Secara ya pinter sih dia cara menutupinya, tapi tetap aja akan terbongkar juga gitu loh. Akan terbongkar juga ya. Dia kan coba untuk sembunyikan kesalahannya dia itu ya dengan cara ya berbagi. Bisa aja dia ngasih rezekinya ke kamu agar kamu tidak berpikiran negatif gitu ya. Jadi nutupin kesalahan dia dengan materi, karena yang dikejar dia adalah materi. Tapi ternyata dia nggak dapet goalnya, nggak dapet. Banyak perselingkuhan terus menerus ya, karena dia memandang tuh kalau hubungan itu ya dengan harta baru bisa bahagia. Stay optimistic about your love life, romantic feelings, new love ya. Chosen. Karma dia ya, dia lagi banyak menyimpan percintaan ya, mencari yang terbaik, tapi ternyata malah selalu banyak masalah karena keterlibatannya dia sembunyikan. Salah satunya tentang hubungan ya, tuh selalu dengan sentuhan. Libra itu kan tipikal karakter yang nggak bisa sendirian, nggak bisa single. Kalau Kepi masih bisa ya, masih bisa, masih kuat, lebih kuat gitu ya. Untuk single itu masih bisa kuatan Kepi karena tanah. Kalau angin dan air itu nggak bisa.
apalagi api itu butuh seseorang gitu loh ya, butuh sentuhan, nggak bisa sendirian gitu. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku lagi Tarot MS. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat energinya dia ya, orang yang menyakiti kamu, energinya dia. Strange, Three of Cups, the Knight of Swords. Dia lagi mencari kesempatan ya dalam sebuah koneksi itu dengan kesenangan. Jadi memang dia lagi menikmati kesenangan hidupnya dia dulu ya. Salah satu dia memilih single. Jadi memang energinya dia lagi menikmati kesendiriannya. Ya. Dan ya dia lagi nikmatin kebahagiaan dia, energinya dengan teman-temannya, dengan dirinya, bisa traveling ya, ataupun dia coba untuk berlaku adil pada dirinya dia sendiri. Kita lihat ya alasan dia menyakiti kamu. The Hermit, Temperance, The Hierophant. Kalau aku lihat sih kenapa dia menyakiti kamu, dia coba untuk belajar bijak ya tentang perselingkuhannya dia. Jadi nggak mau terlihat buruk sama kamu. Dia coba untuk mengimbangi situasinya sama kamu. Dan salah satunya ya memang dia coba untuk bisa menyenangkan dirinya. Ya. Dan ini memang tipikal orang yang nggak bisa diajak kompromi ya. Jadi memang dia sukanya menang sendiri. Kalau dia lihat gaya move on-nya dia sih bisa terbilang cepat untuk awal ya. Bisa terbilang cepat. Ini sama, nggak bisa hidup sendirian. Selalu ingin berpetualang, bebas salah satunya. Kenapa dia nyakitin kamu? Alasannya karena dia merasa nggak dikasih kebebasan sama kamu. Secara masuk akalnya ya. Jadi dia nganggap kamu tuh orang yang penuh dengan kecemburuan. Ya, pikirannya dia. Kita lihat karma dia yang telah menyakitiku saat ini. Karma dia saat ini yang telah menyakitiku. The Queen of Wands is of Swords. The Knight of Wands. Karmanya. Dia coba untuk optimis dengan tujuan hidupnya dia. Ingin komunikasi lagi sama kamu. Karena ya salah satunya dia masih merasa ada koneksi spiritual juga sama kamu. Ini sama, lagi dikasih kesenangan dulu ya saat ini. Dua-duanya sama, lagi dikasih kesenangan secara istidrajnya ya. Nanti kita lihat clarify-nya. Dia sebenarnya itu sama kamu masih kuat koneksinya, tapi memang kalau untuk kembali sama kamu dia harus bisa belajar tenang untuk berkata jujur sama kamu. Karena ini orangnya gampang marah,
bahkan bisa main tangan ya. Ada keinginan untuk kembali sama kamu, ada ya, tapi butuh waktu kalaupun kembali. Dan ini orang gak mau ngalah ya kalau berdebat, jadi harus sesuai keinginan dia ya. Karmanya dia harus bisa jujur sama kamu sih, tapi memang dia lagi berpetualang dengan tujuan hidupnya dia saat ini ya. Kita lihat the Three of Cups nya. Ya, Seven of Swords, itu sword. Kamu bisa berdealing dengan Leo, water sign, and air sign. Dia coba untuk bersenang-senang karena ya dia memang terperangkap dalam manipulasi. Sebenarnya ini menyiksa dia, tapi dia lakukan ya. Salah satunya dia nggak mau terlihat lemah. 7 and 7. Jadi memang dia nggak suka dengan prosesinya. Dia stres kalau menunggu hasilnya dengan lama, makanya dia selalu mencari kesenangan dulu. Ya, dan dia berani mengambil langkah loh, asalkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, berani mengambil langkah ya. Tuh, Six of Swords, the Hangman, and the Shadow. Dia berani dengan ya jalan hitam, karena dia nggak mau menggantung apa yang sudah dia rencanakan gagal. Jadi ibarat kalau udah nyelam, udah nyebur, ya udah tenggelam aja sekalian gitu. Orangnya berani mengambil resiko. Padahal di sini dia tertekan ya tentang perasaannya dia sendiri ya, entah ke kamu ataupun ke orang lainnya gitu ya. Alasan dia nyakitin kamu ya karena dia merasa nggak bebas. Dia merasa bahagia sendiri aja maunya. Dan dia coba untuk bisa mengimbangi kamu dan juga kebahagiaan dia sendiri, tapi pada akhirnya ya terungkap semua. Dia menduakan kamu. Ini orang nggak bisa dikengkang ya, nggak bisa diajak damai. Jadi dia maunya menang sendiri. Dia merasa dia yang berkuasa dengan dunia hubungannya kalian. Kita lihat the Ace of Swords-nya. Jadi memang dua-duanya lagi dikasih kenikmatan dulu ya sementara ya. Tapi kalau nomor 1 tuh bener-bener kenikmatannya tuh memang dia udah menyesali sih sebenarnya, tapi terpaksa ya karena sudah masuk dalam jeratan.
Kalau yang nomor 2 ini dikasih istidratnya itu dia belum merasakan jerak sebenarnya. Jadi masih mencari, masih dikasih kenikmatan dulu dunianya, ya, terutama tentang materi, kebebasan. Jadi kalau tentang percintaan sebenarnya sudah hampa, ya. Yang dipikirkan hanyalah kepuasan aja. Kita lihat the Knight of Wands-nya. Kan ini memang masih bermain ya, jadi memang masih dikasih timingnya sama Tuhan tuh. Ya udah, lo main-main aja dulu, coba mulia sampai mana, karena dia masih nekat ya, masih berani ngambil resiko dengan berselingkuh ataupun dengan cara ilmu hitam, ya. Dia masih nekat. Dan ya aku ngerasanya memang dia masih belum dikatakan jerak sih, belum, masih menikmati. Ibarat tuh masih nyebur, jadi belum basah semua dan belum dikasih ujian yang berat banget, karena Allah lagi ngasih kenikmatan dulu buat dia sementara. Sifat childishnya masih ada nih, belum dia lepaskan, ya. Dan dia selalu ya akan mencapai apapun untuk journey hidupnya dia, terutama tentang kebebasan. Dia akan nekat lakukan apapun. Dia nggak mandang siapa kamu, nggak mandang apa yang sudah kamu perbuat, enggak. Selama dia belum puas mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan lawan siapapun yang menghalangi dia, ya. Termasuk orang yang mencintai dia, ya. Lebih psikopat sih kalau gue bilang dibandingin yang nomor 1, ya. Kita lihat. Spirituality to ultimately experience. Trusting your basic knowledge of resulting from indecisions of or about. Kamu bisa berdealing dengan Pisces, ya. Ini kayaknya akan diberi karmanya melalui spiritual, jadi secara gaib tiba-tiba gitu ya, tahu-tahu sakit gitu. Ya, trusting your basic knowledge, ya, bisa dengan sakit, ya. Remember, reconsider. Now is not the time to the south note. Okay. You will power what you think you know about. Do it your own way. Oke. Dia akan diberikan awakening spiritual, yang mana ya apa yang dia pikirkan, dia udah tahu sebenarnya kesalahan dia, tapi dia belum tersadarkan, sehingga nanti ini akan diingatkan oleh Tuhan, ya. Reconsider and remember, now is not the time. Jadi ya apa yang tadi bilang ya, tepat nggak tepat waktunya, ya. Mau nggak mau dia harus menjalani pembayaran karma, ya. Dan ini bisa dengan sakit, ya. Ini hasil dari cara dia tidak memilih yang baik. Jadi dia akan diberikan pengalaman dalam spiritualnya, dibangkitkan lagi, suruh dekati Tuhan. Dan the south note, ya, ada peringatan.
ada peringatan dari Tuhan. Dari apa yang dia lakukan, reconsider. Dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia rencanakan terhadap kamu dan juga terhadap orang ketiganya. Ya, reconciliation. Ini awakening spiritual, dia akan mengingat tentang kamu. Sebenarnya dia tahu nih, suatu hari nanti akan kembali ke kamu. Pembayaran karma dari perbuatannya dia ke kamu. Ini mengingatkan sih, ya, tentang kesalahannya dia ke kamu, ini akan terulang lagi. Dan ini membuat dia kangen sama kamu, rindu sama kamu, dan merasa ada connecting lagi dari ujian yang dia jalani dengan orang yang dia jalani, ujian yang dia jalani nantinya dengan seseorang ini, bukan kamu ya. Ini akan mengingatkan tentang kamu dan ingin kembali. Ini adalah pembayaran karma, dia harus kembali ke kamu, tapi salah satunya ya dia harus jujur sama kamu, kan selama ini dia nggak jujur. Kayaknya dia sakit deh. Kembali ke kamu juga alasannya karena sakit. Karena dia ngerasa koneksi spiritualnya ada sama kamu. Dia kan selalu lakukan apa yang menurut dia benar. Aries ya soalnya. Di sini Tuhan mengingatkan dia untuk kembali ke kamu. Salah satunya dibangkitkan spiritual, bisa dengan sakit. Ya, jadi dia harus banyakin berdoa, banyakin minta ampunan, karena sakit itu kan penggugur dosa. Ya kan? Ya mau gak mau dia harus melakukan hal itu. Dan ini mengingatkan tentang kamu yang selalu memberikan energi kuat dalam hal spiritual. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And don't skip iklan channel aku. Lagi terutama, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.